Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di sini saya Nadia Syafiqatun Nabila ingin menjelaskan mengenai pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 pada bab 3, yaitu menghindari sikap hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Menghindari hidup berfoya-foya. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, harta berarti adalah suatu aset yang dapat dipelihara, digunakan, diperbanyak, dan juga bisa sewaktu-waktu dapat berkurang. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta, baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya. Sebagai umat muslim, hendaknya mengelola harta titipan Allah SWT dengan bijak dan tidak melanggar syariat-syariat Allah SWT. Allah SWT telah memberikan rezeki kepada semua hambanya agar selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, Allah SWT melarang hambanya menggunakan harta untuk pemborosan atau berfoya-foya. Berfoya-foya dalam istilah Islam disebut dengan tabzir yang artinya pemborosan. Orang yang pemborosan disebut mubazirin atau mubazirun. Adapun pengertian tabzir menurut para ulama ialah sebagai berikut. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat bahwa tabzir adalah infak atau membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Menurut Mustafa Al-Ghalaini dalam bukunya yaitu Menggapai Keluhuran Akhlak mengatakan bahwa boros artinya berlebih-lebihan dalam pengeluaran harta atau uang semata-mata untuk tujuan bersenang-senang atau berfoya-foya. Boros termasuk sifat yang sama sekali tidak mengandung kebaikan, bahkan akan sangat merugikan bila orang yang telah dijangkiti penyakit boros tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa tabzir ialah mengeluarkan harta pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, B. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Kata riya dalam bahasa Arab riya berasal dari kata kerja ra, artinya memperlihatkan. Pengertian riya secara istilah atau terminologi adalah sikap seorang muslim yang menampakkan amal solehnya kepada manusia lain secara langsung agar dirinya mendapatkan kedudukan dan atau penghargaan dari mereka. Kata sum'ah berasal dari kata sama'a atau memperdengarkan. Kalimat sama'an nasabi amalihi digunakan jika seseorang menampakkan amalnya kepada manusia yang semula tidak mengetahuinya. Pengertian sum'ah secara istilah adalah sikap seorang muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya tidak diketahui atau tersembunyi kepada manusia lain agar dirinya mendapatkan kedudukan dan penghargaan dari orang lain. Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala. Namun, karena bercampur dengan riya, maka tentu saja akan membatalkan pahala amalan tersebut. Misalnya, seseorang yang hendak mengerjakan sholat lalu datang seseorang yang ia kagumi. Kemudian, ia sholat agar terlihat khusyuk. Karena ingin dilihat orang tersebut, maka pahala amalannya terhapus. Perilaku sum'ah pun tidak begitu berbeda dengan riya. Misalnya, seseorang bersedekah kemudian orang tersebut menceritakan kepada tetangga-tetangganya. Secara tidak sadar, orang ini ingin orang lain mendengar apa yang telah dilakukannya. Awalnya ikhlas, namun selanjutnya bercampur sum'ah. Riya dan sum'ah merupakan dua perilaku yang dilarang oleh Islam.
dan tergolong sebagai syirik kecil atau syirik asghar. Yang ketiga, C. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap dan perbuatan yang merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih pandai, atau lebih segalanya dan memandang orang lain lebih rendah. Takabur yang biasa diartikan dengan kesombongan berarti sifat dan sikap merendahkan orang lain serta bisa menolak al-haq atau kebenaran. Takabur merupakan buah dari sifat ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Sifat ujub melahirkan kesombongan. Namun, terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Seseorang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur disebut dengan mutakabbir. Sifat takabur dapat muncul karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Pertama, merasa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. Kedua, gila pujian. Ketiga, merasa banyak ilmu dan banyak harta. Keempat, amal dan ibadah. Kelima, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Lawan dari perilaku takabur yakni tawadu, yang berarti rendah hati. Orang yang rendah hati cenderung tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari sikap takabur. Yang pertama, harus memiliki sifat percaya diri. Yang kedua, harus ingat bahwa Allah SWT akan menghancurkan orang yang bersikap takabur. Yang ketiga, harus sadar bahwa ilmu yang dimiliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Yang keempat, harus sadar bahwa fisik yang gagah, wajah yang tampan rupawan, atau cantik jelita adalah anugerah Allah SWT. Yang kelima, harus ingat bahwa harta yang dimiliki adalah titipan Allah SWT. Yang terakhir, yaitu D. Menghindari sifat hasad. Kata hasad secara etimologi berarti menaruh perasaan marah atau benci, tidak suka karena sesuatu yang memberi keberuntungan terhadap orang lain. Secara terminologi, hasad ialah rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan orang lain dan disertai dengan maksud agar nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya. Hasad merupakan sifat tercela yang bersumber dari dalam hati seseorang yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hukum bersikap hasad adalah haram karena dapat merugikan orang lain. Terdapat 3 tingkatan hasad menurut Imam Ghazali. 3 jenis hasad yang membahayakan manusia yaitu sebagai berikut. 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa ada 2 sifat hasad yang diperbolehkan, yakni hasad yang berkaitan dengan urusan agama dan akhirat. Dengki yang seperti ini akan membuat seseorang berupaya terus mendekatkan diri pada Allah SWT. Imam Al-Ghazali menyebutkan mengenai akibat dari sifat hasad diantaranya sebagai berikut. 1. Merusak taat. 2. Menjadikan lemah. 3. Buta hati. 4. Terhalangnya kebaikan. Kesimpulannya adalah, jadi dalam kehidupan sehari-hari jika kita mempunyai rezeki, kita tidak boleh menggunakannya untuk berfoya-foya. Jika kita melakukan amal soleh, kita tidak boleh riya maupun sum'ah. Kita tidak boleh melihat orang lain lebih rendah dari kita atau takabur. Kita harus bertawaduk atau rendah hati kepada orang lain. Kita tidak boleh benci atau tidak suka jika orang lain mendapatkan prestasi, melainkan kita harus memberikan apresiasi terhadap prestasi yang mereka dapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 pada bab 3, yaitu menghindari sikap hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Siang-siang makan buah, makannya sama si Bella. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.